Kok misalnya DPR di tingkat 1 Sumatera Barat gagal untuk melakukan perubahan konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Ya, Kira-kira yang terjadi Pak Anca. Ada satu partai yang yang menerima fraksi ya, PKS ya untuk dilanjutkan. iya, Satu partai abstain, 5 menolak. iya, Kita garis yang 5. iya. Tidak usah kita bilang nama partainya. Kira-kira apa yang menjadi alasan dari mereka untuk tidak menerima spirit kita tadi yang berandaskan adat sebagai syarat? Masa PKS ingin memaksakan Hmm. supaya Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah? Hmm. PKS tidak memaksakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanak-sanak PKS TV sadonya pada malam hari ini, malam hari ko kita akan bincang politik dengan salah seorang senior di politisi PKS Sumbar. Malam hari ini sudah hadir bersama kita kakanda kita Al Ustadz Nufirman Wansah atau yang biasa kita panggil sehari-hari dengan Pak Anca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baka badan jah, sehat. Alhamdulillah sehat dan semoga Ir sehat juga. Alhamdulillah. Sanak-sanak PKS TV, malam hari ko kita akan berbincang soal isu yang sangat viral di Sumatera Barat pada malam hari ini, mungkin dalam 1-2 hari ini, di mana negeri kita ranah Minang yang terkenal dengan adat Basani Sarak, Sarak Basani Kitabullah, tapi ternyata ada hal yang mesti kita bincangkan di sini tentang gagalnya konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Ini sudah menjadi pembicaraan di lapau-lapau dan masyarakat kita Panca. Makanya malam hari ini kita pengen bertanya langsung kepada ketua fraksi PKS yang memang terlibat langsung dalam proses pembahasan konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah. Dan masyarakat itu bertanya, apa yang terjadi? Kenapa proses konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah ini gagal diperdakan ya? Sehingga ya tentu masyarakat banyak yang kecewa dan banyak bertanya, apa yang terjadi? Maka pada malam hari ini kita akan bincang politik dengan Pak Anca. Baik, Pak Anca, Ya. pertama terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan sanak-sanak PKS TV Sumbar pengen bertanya. Pertama, kok misalnya DPR di tingkat 1 Sumatera Barat gagal untuk melakukan perubahan konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Ya. Kira-kira yang terjadi Pak Anca. Silakan Pak Anca. Baik, terima kasih. Sanak-sanak PKS TV Sumbar yang telah mengundang saya pada kesempatan ini. Dan ini memang berita yang cukup hangat pada saat sekarang ini. Dan sebelumnya saya perlu memberikan informasi kepada sanak sadonya. Dulu Bank Nagari Syariah itu sudah kita gaungkan pada tahun 2004. Dan kemudian setelah itu karena prosesnya tidak mudah, dan alhamdulillah setelah itu berdirilah unit syariah. Dan unit syariah ini berjalan sampai sekarang. Dan kemudian provinsi-provinsi lain terinspirasi. Ya, Ya, ada Aceh, ada NTB, NTB. dan terakhir kemarin Bank Riau dan Kepri Iya. sudah dia syariah. Tapi kita sudah semenjak tahun 2004
sampai sekarang masih belum berhasil. Dan kemarin itu periode Pak Irwan Prayitno yang kedua juga sudah disampaikan oleh pemerintah daerah untuk konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Tapi ketika itu oleh Bapemperda masih juga belum dijadikan sebagai sarana untuk bagaimana merubah Bank Nagari menjadi Bank Nagari Jadi Syariah. sudah panjang nih proses panjang. Sudah Dimulai dari masa Pak Irwan Prayitno rupanya. Sudah dimulai. Semenjak tahun 2004 sudah Iya. kita berusaha untuk bagaimana supaya masyarakat kita ini Sudah 9 tahun, dijauhkan, sudah 9 tahun prosesnya berarti. dijauhkan dari proses riba ini. Iya, iya, iya. Karena bagaimanapun kita tentu akan ditanya Iya, iya, iya. sejauh mana kita melakukan proses untuk bagaimana masyarakat menjalankan nilai-nilai Islam, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Itu kan diperintahkan kita. Maka dari itu kita berusaha untuk bagaimana Bank Nagari ini bisa menjadi Bank Nagari Syariah. Dan kemudian pada tahun 2019 bulan November itu di RUPS Bank Nagari itu sudah sepakat semuanya itu untuk konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. RUPS Bank Nagari. Bank Nagari sudah disepakati. Berarti Bank Nagarinya setuju. Yang jelas dalam RUPS itu Heeh. yang dimana pemegang sahamnya adalah kepala daerah, provinsi, kabupaten dan kota sudah sepakat Iya, iya, iya. untuk bagaimana Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Oke. Sudah disepakati. Kemudian Nah, secara tahapnya kan pemerintah daerah mengajukan iya. ranperda konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Iya, iya, iya. Dan kemudian oleh setelah disampaikan nota pengantarnya di DPRD, kemudian DPRD ketika itu melakukan kajian, terhadap ranperda itu. Iya, iya, iya. Kajian dari ranperda itu, maka pimpinan DPRD memberikan kepada alat kelengkapan dewan. Jadi alat kelengkapan dewan itu ada pimpinan, ada banggar, ada bamus, ada bapemperda, ada badan kehormatan, ada komisi, itu alat kelengkapan dewan. Di mana pimpinan DPRD memberikan kepada bapemperda. Kemudian bapemperda melakukan kajian terhadap sebuah ranperda. Kemudian ranperda ini setelah itu kalau seandainya tidak ada bertentangan dengan nilai-nilai atau tidak ada bertentangan dengan peraturan, maka ranperda ini nanti oleh pimpinan DPRD apakah dibuatkan pansus atau dibahas oleh komisi. Iya, iya. Ya. Sekarang tahapannya adalah bahwa Bapemperda melihat atau mempelajari sebuah rancangan ini apakah bisa secara legal draftingnya itu bisa dijadikan sebagai terpenuhinya dia sebagai suatu syarat sebagai ranperda. Ranperda. Kalau seandainya itu terpenuhi, maka otomatis nanti pimpinan akan membentuk pansus kah atau akan dibahas oleh komisi. Nah, sebenarnya jauh masih langkah-langkahnya. Dan bersamaan dengan itu juga bahwa nanti Bapemperda setelah dia selesai melakukannya, kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk dilakukan pembahasan. Dan sekaligus bahwa ranperda ini yang sudah disampaikan oleh gubernur ini semestinya ini tentu oleh Bapemperda atau oleh DPRD karena diajukan oleh pemerintah, maka otomatis tentu tidak ada masalah karena nggak ada masalah. Maka dari ini
semestinya itu tidak ditolak. Iya, iya. Semestinya tidak ditolak. Iya, Karena apa? Karena syarat daripada Bank Nagari Syariah ini Heeh. harus ada perdanya. Iya, Kalau tidak ada perda, tentu tidak bisa. betul. Dari syarat-syarat itu tinggal syarat yang belum itu adalah perdanya. Perda. Perdanya aja yang belum ada syaratnya. Iya, iya. Yang lain sudah lengkap syaratnya. Iya, iya, iya. Kalau perdanya tidak ada, maka tentu tidak bisa. Iya, iya. Dan Maka- perda ini Perda ini yang tidak lulus, yang ditolak oleh anggota dewan. Ditolak? Iya, berarti ada pandangan fraksi ini macam pandang praksi melalui sidang ya. melalui rapat pimpinan kemarin itu terakhir. Kemudian praksi masing-masing Masing-masing fraksi menyampaikan sikap. sikapnya. Iya, iya. Dan kemudian Ada berapa fraksi? ada 7 praksi. 7 fraksi. Yang Yang pro? satu praksi menerima atau dilanjutkan pembahasan, kemudian satu lagi abstain, ya, kemudian yang 5 lagi praksi menolak untuk dilanjutkan 5 pembahasan. fraksi menolak. Menolak. Masya Allah. Kita juga kenapa kok di Sumatera 5 Barat? fraksi menolak. Iya. 1 abstain. 1 yang setuju untuk dilanjutkan. Kita juga nggak paham. Dan satu itu? Satu itu adalah Partai Keadilan Sejahtera. Oh, PKS. Semestinya, fraksi. iya, praksi Partai Keadilan Sejahtera. Semestinya kita di Sumatera Barat ini filosofinya adalah adat Basadi Sara, Ya. Sara Basadi kita Allah. Sara Mangato, adat memakai. Filosofi kita Sumatera Barat sudah tidak perlu kita perdebatkan. Ya. Dan itu sudah tuntas, sudah khatam bahwa orang Sumatera Barat itu adalah sara mangato, adat memakai. Berarti yang dibenarkan syarak dipakai oleh adat. Dipakai oleh kebiasaan atau oleh adat. Sehingganya kita tidak mungkin tidak menilai, wah, tidak mungkin orang Sumatera Barat tidak pro kepada Bank Nagari Syariah. Karena apa? Karena Sumatera Barat itu adat Basandi Sara, Basandi Kitabullah. Tidak mungkin lah. Masa iya filosofinya sudah seperti itu? Tapi itulah yang terjadi dan itulah realitanya. Iya. Ini politik. Ya, dan ini tentu kita kembalikan. Mungkin saja ini dianggap politik. Padahalnya dari dulu kita memperjuangkan supaya bagaimana masyarakat kita tidak terlibat dengan hal-hal yang tidak spirit dibolehkan. Kita agama, kesyariah. Spirit kita adalah ada sesuai perintah syarat. Allah. Iya, betul. Perintah Allah itu untuk bagaimana menjauhkan riba. Tapi di dewan? Nah, tapi di dewan itu politik. Masalahnya dianggap politik, dianggap pencitraan, dianggap ini. Ya, kalau kita kan sudah berjuang, berusaha untuk bagaimana supaya masyarakat kita bebas dari hal ini. Ini menarik, Banca, untuk diketahui sanak-sanak TV PKS Sumbar. Ada satu partai yang menolak, yang menerima fraksi PKS, untuk dilanjutkan. Satu partai abstain, 5 menolak. Kita garis yang 5. Tidak usah kita bilang nama partainya. Kira-kira apa yang menjadi alasan dari mereka untuk tidak menerima spirit kita tadi yang berlandaskan adat Basandi Sara? Sehingga mengapa gitu ya? Kan kita heran jadinya nih. Mengapa mereka? Apa alasan secara politiknya atau alasan secara sistemnya yang membuat mereka, mungkin alasannya tidak politik ya kan? Pasti ada alasan yang non politik yang dibilangnya gitu kan? Apakah macam-macam lah, ya kan? Apakah ada unsur tekanan dari luar juga, masyarakat yang tidak pro dengan ekonomi syariah, kayak gitu kan? Atau ada alasan-alasan lain yang secara umum untuk 5 partai yang menolak ini? Kira-kira apa alasannya? Ada yang mengatakan bahwa alasannya itu PP-nya. Oh, PP. Ya, tapi kita ketika konsultasi sama-sama mendengar. Sama-sama mendengar, kita mendengar, teman-teman ini mendengar bahwa perancang PP itu mengatakan bahwa 51% itu tidak penting. 51% itu tidak penting. Kita dengar, kita saksikan, dia ngomong, saya perancangnya, katanya. Dia bilang seperti itu.
bahwa 51% itu kita buat supaya nanti kepala daerah atau gubernur tidak ditunjuk kiri oleh bupati wali kota. Iya, iya, iya. Tujuannya 51% itu katanya, bukan sebagai suatu syarat mutlak. Ya, tidak ada itu katanya. Nah, itu kita ada. Sekarang ini saham provinsi itu sekitar 35% kalau tidak salah saya, sekitar 30-an%. Sementara Kabupaten-kabupaten kabupaten kota ya mungkin tambahan-tambahan daripada itu, dan juga ada saham masyarakat. Dan ini tapi saham dominan tetap Pemprov Pemprov saham dominan. 35 ya. Ya, dan juga tidak ada ukurannya seperti itu. Tidak mesti 51. Cuma bagi kawan-kawan ini ya, di praksi-praksi yang lain dianggap ini harus mesti 51%. Sama-sama kita sebenarnya sama-sama mendengar. Iya, iya, iya. Ya, sama-sama mendengar. Itu pertama. Yang kedua, dianggap bahwa ini pencitraan. Ya, kawan-kawan ini dianggap pencitraan bahwa kita melakukan. Yang ketiga, ada juga alasan harus terpenuhi istilahnya itu dukungan daripada kepala daerah. Padahal kepala daerah ini dia pun kalau sudah ada perda dia akan ngikut. Nurut kan, ngikut kan gitu. Apalagi di dalam RUPS untuk dia mencabut dukungan dan tidak mencabut dukungan itu pada saat RUPS. RUPS 2 November 2019 semuanya sepakat bahwa konversi Bank Nagari ke Bank Nagari Syariah sudah disepakati dalam RUPS. Kemudian kalau RUPS sudah menyepakati, maka ini kan tinggal dijalankan. Iya, betul. Kalaupun ada kepala daerah yang tidak setuju, nanti di RUPS lagi. Ini kan baru tahapannya adalah tahapan dari Pemperda untuk dibahas perdanya. Dibahas perdanya. Iya. Kan Ranperda ini kan untuk dibahas karena oleh Bapemperda untuk dibahas. Nanti setelah selesai perdanya, silakan mau dijadikan ditolak atau tidak ada masalah. Tapi yang jelas nanti tidak saatnya pada saat sekarang ini Bapemperda menolak untuk dilanjutkan karena tidak ada dasarnya. Dasarnya tidak kuat, nggak ada dasarnya. Maka semestinya praksi-praksi tidak menolaknya. Iya. Ya. Berarti keputusannya ada dengan 5 fraksi menolak, 1 abstain, 1 mendukung, itu final. Maksudnya sudah cukup dengan pandangan fraksi. Iya. Tidak perlu dilanjutkan dengan voting segala macam. Oh iya, karena hasilnya seperti itu kan kita di alam demokrasi. Kalau di alam demokrasi sudah mewakili dengan pandangan fraksi. Kalau seandainya 5 atau 6 lawan 1, berarti yang menang itu atau jadi keputusan itu adalah yang 5 tadi. Sudah dianggap keputusan berarti? Ya, sudah dianggap. Sudah dianggap keputusan. Karena sudah dianggap keputusan berarti ditolak. Bukan itu pandang fraksi, kemudian ada fase lagi kalau misal di voting misalkan secara pribadi kan orang ini ada di fraksi nih. Karena sudah mendapat fraksi tentu ngikut. Tapi kalau ditanya satu-satu misalnya bisa saja ada suara-suara yang mungkin pro dan apa. Ya, kemudian ya kalau kita tanya komunikasi satu-satu teman-teman tadi, sebenarnya kami setuju dengan Bank Nagari Syariah ini. Tetapi hitungan-hitungan manajemennya. Bagaimana nanti rugi, bagaimana nanti ini, bagaimana nanti ini. Ini jadi pandangan teman-teman ini. Nggak pesimis ya? Iya. Padahalnya kalau dengan syariah kita tidak begitu pandangannya. Sesuatu yang syariah itu adalah semuanya kebaikan. Tidak ada syariah itu yang tidak baik. Kita harus husnuzon sama Allah. Kalau kita tidak husnuzon sama Allah, berarti seseolah apa yang dibuat oleh Allah itu adalah negatif. Kemudian cara berpikir kita untuk bagaimana menganggap itu jangan main logika. Terhadap syariah jangan dilogikakan. Bukan kita tidak boleh berlogika. Tapi syariah itu logika kita mengikuti syariah. Jangan logika kita menentang syariah. Kan kalau logika kita menentang syariah, maka itulah jadinya gitu. Yang dianggap bagaimana nanti kalau menjadi syariah
Bank ini, siapa yang menjamin kalau seandainya rugi? Siapa yang menjamin kalau dia akan terjadi tidak sesuai pendapatannya, tidak meningkat, bahkan terjadi turun? Kalau dengan syariah kita tidak seperti itu. Ketika kita mengikuti syariah, pertama yang kita dapatkan ibadahnya. Yang kedua, Allah tidak akan mungkin membuat merugi kalau ditangani oleh manajemen yang sesuai gitu. Kan standarnya tetap profesional manajemen. Kalau manajemennya profesional, tidak akan menjadi rugi dia. Kan persoalannya masalah manajemen. Bank ini kalau tidak juga syariah, kalau tidak profesional juga rugi. Tapi kalau dia profesional, maka tidak rugi. Kan tergantung profesional dia di dalam mengelola, atau tergantung bagaimana manajemen dalam pengelolaan. Itu bagiannya suatu hal yang terpisah lagi. Ya, karena apa? Karena pertama sekali harus kita terima, apalagi kita Sumatera Barat. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi kita boleh. Jadi kalau dari perspektif fraksi PKS, ini kan sudah jelas nih secara syariat, ya kan. Terus spiritnya adalah adat Basandi Sarak. Terus juga sudah husnuzon, ya kan. Kita berprasangka baik kepada Allah dengan syariat yang kita lakukan. Tetapi persoalannya adalah apa yang kita pahami seperti itu, apakah juga sudah dimiliki oleh anggota-anggota dewan yang lain? Tentunya dalam proses pengambilan ini tidak saja ada sidang, tapi juga lobby-lobby atau pendekatan persuasif kepada yang. Kalau pendekatan seperti itu bagaimana, Panca? Apa sudah ada dilakukan antar fraksi segala macam? Gitu kan? Kalau pribadi-pribadi kita bercerita, teman-teman tadi dia tidak menolak syariah. Secara pribadi? Secara pribadi. Maksudnya fraksi dengan fraksi nggak ada pertemuan misalnya untuk diskusi lah? Misalnya diskusi kita pribadi-pribadi. Teman-teman ini tidak menolak syariah. Tidak menolak. Tapi ketika dalam bentuk ini, dia pakai kalau. Nanti kalau kita ini rugi bagaimana? Berarti secara manajemen syariah ya? Secara manajemennya nanti terjadi ras, atau terjadi rugi, atau labanya turun, katanya. Kalau kita kejar tidak itunya. Yang kita kejar, kalau syariah itu yang kita kejar bagaimana menjalankan syariah pertama, karena di sana ada nilai ibadahnya. Yang kedua, baru kita cari orang yang profesional mengelola bank. Yang sesuai dengan kualifikasinya. Kalau dia profesional, kualifikasinya bagus, pengalaman dan lain sebagainya, tentu bank ini. Kalaupun itu rugi, berarti kita tentu tidak syariahnya yang membuat rugi, tentu manajemennya. Bisa jadi manajemennya yang rugi, bukan syariah. Syariah tidak ada yang berugi. Masa ya Allah memberikan syariah untuk jadi rugi? Padahal kan syariah itu bukan untuk itu. Syariah itu dibuatkan sebagai jalan hidup kita supaya kita diridhoi oleh Allah. Kan begitu. Maka Allah buatkan syariat kepada kita supaya kehidupan kita ini mengikuti perintah Allah. Setelah Allah bagaimana memberikan kepada kita persaksian. Kan Allah berikan kepada kita persaksian, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Siapa Tuhan kamu? Ya engkau ya Allah. Setiap manusia yang akan ditiupkan roh ke dalam rahim, ketika dia bernama manusia, apakah Islam, apakah dia non-Islam, maka ketika itu Allah katakan alastu bi rabbikum. Dan setiap yang bernama manusia yang akan disaksikan rohnya itu, ditanya oleh Allah, ketika rohnya akan ditiupkan, semuanya menjawab alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Semua manusia. Dan setelah lahir, maka itu pula disunahkan kita diazankan, mengingatkan kembali bahwa dia bersaksi tadi. Sebagai seorang manusia yang diawali dengan syahadat dan diakhiri dengan syahid, maka dia husnul khotimah. Di antara syahadat
yang diawali dengan peniupan roh dan syahid ini, inilah yang kita kemas dengan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iskariman au mut syahidan. Ya, hidup mulia Atau dan mati syahid. kita kalaupun meninggal menjadi mati syahid. Masya Allah. Husnul Husnul khotimah. Cita-cita terbesar adalah husnul khotimah. Husnul khotimah setiap manusia cita-citanya adalah husnul khotimah. Sana PKS TV ini kalau ngomong dengan Ustadz begini, daging semua isinya kan gitu kan, tidak ada yang receh-receh gitu. Jadi kalimat-kalimat yang keluar itu adalah dakwah semua kepada kita, gitu. Ini hebatnya. Jadi menariknya sekarang adalah ya mungkin kita agak cemburu nih dengan provinsi tetangga kita, Iya. kayak Aceh. Malah bank konvensional menarik diri dari Aceh sekarang gitu kan. Iya. Tidak hanya bank swasta, bank pemerintah juga. Karena situ semua bank syariah. Kemudian Bank Rio Kepri sudah resmi ya Iya. menjadi bank syariah. Bank syariah. Nah, mungkin menyusul Jawa Barat atau Banten walau. Jadi ada jadi cuman di kita di negeri yang adat Basani syarak Basani Kitabullah, kita gagal nih. Iya. Mohon maaf Panca, apa boleh saya mengatakan gagal? Iya. Gagal sementara. Iya. Gagal sementara untuk mengkonversikan Bank Nagari menjadi bank syariah. Walaupun proses sudah dimulai semenjak Tahun zaman Pak IP. 2004, sekarang 2019, artinya sekarang sudah 2023. Sudah 9 tahun. Udah 20 berapa tuh? 20 Sudah 19 tahun. Sudah hampir 20 tahun. 19 tahun ya, 19 tahun proses ini dan sudah sampai di penetapan perdanya dan gagal. Jadi mungkin ini kesuksesan yang tertunda. Iya, kesuksesan. Tapi bagaimana? Apakah Pak Anja sebagai politisi PKS merasa jera atau apa yang mungkin bisa dilakukan next-nya? Iya. Ya kan? Kan masih mungkin akan menjabat nanti tidak? Iya. Insya Allah caleg lagi kan gitu. Iya. Maju lagi Pak Anja enggak? Insya Allah maju lagi. Diamanahkan lagi. Diamanahkan lagi insya Allah kan? Oleh DPP. Nah, yang jelas kan perjuangan tidak akan berhenti gitu. Tidak akan berhenti. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi? Misalnya untuk kalau katakan sekarang belum berhasil ya Pak Anja. Ya. Next masih ada perjuangan lagi. Kira-kira bagaimana strateginya untuk bisa bagaimana konversi ini bisa dilakukan lagi gitu? Ya, kita selalu memberi informasi atau menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa ini bukanlah politik. Iya. Ya, bukan politik ansih. Sebab ada yang mengatakan kalau seandainya Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah, yang dapat nama? Yang dapat nama PKS. Ya, semasa gubernur ini berubah kan gitu kan? Iya, itu yang Sama kawan-kawan. juga sepak bola Pak Anja. Iya. Di zamannya Pak Jokowi dapat medali emas gitu. Iya betul ya. Jadi ada juga yang berpikiran seperti itu. Tapi kita tidak politik ansih. Iya. Tapi kita adalah bagaimana Spiritnya tadi ya. Spiritnya yang mana bisa kita ajak bawa masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai Islam, dan kesempatan itu ada pada kita, maka kita ajak. Tapi ketika kita ada kesempatan, tidak kita gunakan kesempatan itu, dan bahkan kita tolak, apalagi kaitan dengan syariah. Secara tidak langsung, momen ibadah ini tidak dapat pada kita. Ya. Kalau momen ibadah ini tidak dapat pada kita, kalau kita meninggal dan kemudian ditanya, kenapa kamu tolak? Berarti kan kita menolak ketika orang akan menjalankan ibadah. Karena apa? Karena masyarakat kita ketika ini syariah, maka dia terlepas dari riba. Dan ketika itu orang-orang yang ikut memutuskan dan mendukungnya, maka dia akan mendapatkan ibadah bagi orang yang sudah ikhtiarnya berarti yang tidak lagi terperangkap riba. Kan dia dapat ibadahnya. Kita tentu ingin bagaimana mengajak teman-teman, dan kita tidak memaksakan. Walaupun ada juga yang mengatakan, masa PKS ingin memaksakan supaya Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. PKS tidak memaksakan. Cuma PKS mengajak untuk bagaimana kita menjalankan syariat. Kan kita ajak menjalankan syariat. Dan ini
memang perintah Allah. Hmm. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa. Ya, bagaimana karena perintah Allah seperti itu kita coba untuk mengajak supaya masyarakat kita terbebas dari riba itu sendiri. Dan itu sebagai kita pimpinan di lembaga DPRD yang dipercaya masyarakat, dan apalagi pemerintah daerah sudah mengajukan ranperdanya, mengajukan untuk bagaimana supaya menjadi Bank Nagari Syariah. Itu kan suatu tugas mulia yang kita lakukan. Masa tidak kita dukung? Tapi karena pandangan tadi berbeda, maka akhirnya ditolak. Tapi tidak ada masalah. Lobby-lobby politik sudah dilakukan. Oh, lobby kita lakukan. Ya, fraksi dengan fraksi. Iya, walaupun tidak praksi sama praksi, tapi teman-teman yang ada kita lakukan. Sudah dilakukan. Kalau kita tanya pribadi-pribadi, maka teman-teman tadi menjawab, kami tidak menolak syariah. Tapi bagaimana kalau rugi nanti? Iya. Kami tidak menolak syariah. Ya, tapi ya bank ini kalau begini-begini, kalau seandainya pendapatannya rendah bagaimana? Itu mestinya itu bisa dijawab oleh Bank Nagari. Itu tidak urusan kita. Itu bukan urusan DPR kayak gitu. Itu bukan urusan DPR. Urusan DPR itu bagaimana dia syariah, kemudian masyarakat kita terbebas dari riba. Kalau seandainya bank ini mau konvensional, mau syariah, kalau manajemennya tidak bagus, akan tetap rugi. Iya, betul. Ya, tapi kalau dia profesional, maka tentu tidak akan rugi. Iya. Tentu, orang ini enggak cocok, ya cari yang cocok. Kan tinggal begitu. Yang mengelola sesuai dengan itu. Padahal untuk gaji-gaji pegawai negeri sudah dilakukan loh perbaikan pindah migrasi dari rekening konvensional ke rekening syariah. Iya. Mereka sudah melakukan itu ya. Iya. Terus artinya kan gaji-gaji ini akan sudah persiapan Bank Nagari ini sepertinya gitu kan. Iya. Terus satu lagi, Buya kan pernah bicara atau Pemprov bicara tentang wakaf ya. Iya. Wakaf ini kan harus dikelola dananya oleh namanya LKSPU, Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang. Iya. Sementara Bank Nagari yang itu tentu bank syariah yang ya kan. Bank Nagari kalau belum siap, belum menjadi LKSPBU. Artinya kalau itu belum menjadi Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang, program dari Pemprov sendiri untuk mengelola wakaf tentu agak terhalang juga kan gitu. Iya. Ini menjadi catatan juga lah. Iya. Ya banyak juga kan kalau seandainya itu ada lembaga-lembaga yang ingin bagaimana supaya uangnya dikelola secara syariah. Ya, lebih berkah. Kemudian juga orang yang naik haji dia ingin mendapat ini kan ingin juga syariah. Kan banyak komentar-komentar yang kita dengar seperti itu. Tapi kan kita harus ada wadahnya. Maka apalagi kita di Sumatera Barat tadi. Barangkali ini mungkin teman-teman ini menolak atau apa, ya istilahnya itu kita tetap berusaha untuk bagaimana bahwa ini bukan pencitraan. Bahwa ini bukan pencitraan, tetapi ini adalah karena memang syariat itu ya menjadi ibadah ketika kita menjalankan dan melakukan, dan sekaligus membebaskan masyarakat kita dari riba itu sendiri. Baik, mungkin mereka lupa Panjang. Kalau misalnya Bank Nagari merubah jadi bank syariah, maka yang diuntungkan adalah PKS. Tapi ketika fraksi PKS cuma menjadi satu-satunya fraksi yang mendukung terbitnya perda untuk konversi Bank Nagari menjadi bank syariah, kira-kira itu menguntungkan untuk PKS atau tidak? Itu loh. Iya. Karena di posisi satu-satunya partai yang mendukung proses konversi ini, sementara 5 partai menolak satu ini menjadi catatan buat masyarakat kan gitu kan. Ya kan? Mungkin kabar baiknya adalah fraksi PKS gagal, ya kan? Tapi itu kabar buruknya dalam bahasanya. Tapi dalam bahasa kabar baiknya cuman PKS saja yang mendukung konversi ini, konversi Bank Nagari menjadi bank syariah kan gitu. Ya kan? Mereka juga lupa. Itu keuntungan juga untuk fraksi PKS sebenarnya kan gitu. Karena semakin nampak lah bahwasanya yang berpihak kepada syariah ini ya ternyata
fraksi PKS komitmen ya Iya. untuk tetap berada di koridor adat Basani Syarak Saudi Kitabullah. Iya. Baik, ada tambah lagi Panca? Ya, barangkali mungkin itu yang ini tentang situasi ini yang hangat Iya, tentang iya, Bank Nagari Syariah. Dan kalau kita lihat di negara-negara di Eropa, seperti di Inggris, Sudah pakai Bank Syariah. seperti di Jerman, Iya. seperti di Turki, mereka kan dilihat bahwa dengan bank syariah itu justru Semakin bertumbuh. keuntungan dan pertumbuhannya Semakin. itu semakin baik. Iya. Kalau kita lihat dan baca dari literatur-literatur. Nah, sementara kita menatapnya kok kita yang di Sumatera Barat Iya, tidak menatap seperti itu. Nah, itu yang kita ini kan. Ya mungkin perlu kejar kerja keras lagi secara dakwah, ya, mungkin. dakwah siasinya berarti ya. Iya, mungkin Lebih-lebih politiknya gitu kan, pendekatan lebih-lebihnya. Ya, Dan ini kan berarti masih ada yang diperjuangkan, Iya. ya kan? Masih ada. Kerja belum selesai gitu. kerja ya, belum selesai. Dan insya Allah berarti spiritnya Pak Anca ada di DPRD 31 adalah bagaimana syariah ini bisa menjadi milik masyarakat lah gitu kan. Iya. Tidak hanya perbankan barangkali juga Iya, pada yang lain gitu. Dan alhamdulillah sana PKS TV Sumbar pada malam hari ini kita sudah mendapat pencerahan dan informasi dari Ketua Fraksi FKS DPRD 31 Sumatera Barat, Bapak Nur Firman Wansah gitu kan, tapi lebih dekat dengan Pak Anca. Bagaimana proses yang terjadi di DPRD 31 terhadap konversi Bank Nagari menjadi bank syariah, dan hari ini kita dapatkan bahwasanya terjadi proses ini belum bisa berjalan, belum bisa terjadi konversi Bank Nagari menjadi bank syariah karena belum bisa dikeluarkan perdanya oleh DPRD tingkat 1. Itulah barangkali ya kepada sana-sana PKS TV nanti boleh memberikan masukan dan sarannya, dan apa usul-usulan lain silakan, dan komentar-komentarnya jangan lupa di subscribe juga PKS TV Sumatera Barat. Panca ada kata-kata terakhir? Bukan kata terakhir. Kata penutup. Iya. Jadi kita tetap akan berusaha ya. Besok maju dari perjuangkan Solo ya. Iya. Solo Selatan lagi ya. Maju dari Dapil 7. Dapil 7. Oke, jangan lupa Kabupaten Panca Solo, Dapil 7. Solo Selatan, Solo Kota Selatan. Solo. Iya. Ya, jadi kita tetap berusaha ya, bukan hanya ini saja, tetapi semua yang ini untuk syariah, tentu kita karena kita ini diciptakan oleh Allah, tentu kita ngikut Allah, Iya. perintah Allah, itu akan menjadi ibadah. Maka Insya dari itu ya kita tetap akan berusaha. Barangkali mungkin pada saat ini teman-teman masih belum ya, tapi insya Allah mudah-mudahan pada saatnya tentu akan dia menerima. Iya. Karena semua manusia itu fitrahnya kan sesuai dengan Islam itu sendiri. Iya. Ya, sebagai dinul fitrah, ya, fitratallahi lati fataran nasa alaiha la tabdilla li khalqillah. Ya, insyaallah mudahan seperti itu. Baik, sana PKS TV Sumatera Barat kita sudah mendengar ya nasihat dan spirit politik dari Pak Anca, dan insya Allah next ya mudah-mudahan beliau masih diberi kesehatan. Amin. Ya, dan kemudian akan mudah-mudahan menjabat lagi di DPRD tingkat 1 ya, dan pileg besok mewakili Solo Selatan, Solo, dan Kabupaten Solo ya. Dan kita sudah dengar tadi semangatnya, spiritnya untuk berada di dewan itu adalah untuk memperjuangkan syariat Allah. Mudah-mudahan ini juga bagian dari ijtihad yang akan memuliakan beliau nanti insya Allah. Amin, amin. Kita ucapkan jazakallah kepada Pak Anca untuk malam hari ini, dan insya Allah akan ada malam-malam berikutnya untuk bincang yang lain lagi. Allah, terima kasih. Assalamualaikum Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.